Bayangkan seorang anak kecil yang tumbuh di kerajaan Makedonia sekitar 384 tahun sebelum Masehi. Ayahnya adalah dokter istana, seseorang yang mengerti tubuh manusia lebih baik daripada siapapun pada masanya. Dari ayahnya, anak ini belajar bahwa segala hal di dunia punya cara kerja, bahwa ada alasan kenapa jantung berdetak, kenapa luka bisa sembuh, dan kenapa manusia bisa berpikir. Anak itu adalah Aristoteles, yang kelak tumbuh menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Orang-orang Yunani memanggilnya dengan gelar yang sederhana, namun penuh makna, sang filsuf. Murid yang menjadi guru dunia. Aristoteles sempat belajar di akademi milik Plato, salah satu pemikir besar sebelum dirinya. Tapi ia tak hanya puas menjadi murid. Ia punya pandangan sendiri tentang dunia, dan seringkali berbeda dari gurunya. Setelah beberapa waktu, dia mendirikan sekolahnya sendiri di Athena, bernama Lyceum. Di tempat inilah ia mengajar sambil berjalan-jalan, berdiskusi di sepanjang lorong dan taman sekolahnya. Dari sinilah muncul istilah peripatetik, para pengembara, untuk menyebut para murid dan pengikutnya yang belajar sambil berjalan bersama sang guru. Salah satu momen paling penting dalam hidupnya adalah ketika ia ditunjuk sebagai guru bagi seorang anak muda bernama Alexander. Ya, Alexander yang nantinya menjadi Alexander Agung, sang penakluk dunia. Dalam bayangan kita, mungkin kita membayangkan seorang guru tua bijak mengajarkan filosofi kepada calon raja muda tentang keberanian, etika, dan keadilan, sebelum muridnya itu melangkah untuk mengguncang dunia. Tapi Aristoteles bukan hanya seorang guru bagi satu orang, ia adalah guru bagi peradaban. Lewat tulisan, catatan kuliah, dan pemikirannya, ia terus berbicara pada kita sampai hari ini. Filsafat sebagai panduan hidup. Bagi sebagian orang, filsafat seringkali terdengar seperti sesuatu yang rumit, kaku, dan jauh dari kehidupan sehari-hari, seolah hanya pantas dibahas di ruang kuliah atau buku tebal yang berdebu di perpustakaan. Tapi tidak bagi Aristoteles. Ia memandang filsafat sebagai sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita. Bukan soal memikirkan hal-hal aneh atau terlalu abstrak, melainkan tentang satu hal paling penting yang sering terlupakan. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik. Aristoteles percaya bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, punya satu tujuan utama dalam hidup, bahagia. Tapi kebahagiaan bagi Aristoteles bukan hanya tertawa, bersenang-senang, atau menghindari rasa sakit. Kebahagiaan yang ia maksud jauh lebih dalam. Ia menyebutnya eudaimonia, sebuah kondisi di mana seseorang hidup secara utuh, seimbang, dan bermakna. Sebuah kehidupan yang tidak hanya menyenangkan untuk dijalani, tapi juga pantas untuk dikenang. Ia menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Kita tidak hanya makan, tidur, dan bekerja. Kita juga merasakan, berpikir, berharap, kecewa, rindu, dan mencinta. Dan semua itu membuat hidup kita indah, sekaligus rumit. Maka kita butuh filsafat bukan untuk menghindari kerumitan, tapi untuk memahaminya. Agar kita tidak terombang-ambing oleh emosi dan keadaan, tapi bisa berdiri teguh di tengah badai, tahu kemana arah yang ingin kita tuju. Bagi Aristoteles, hidup yang baik adalah hidup yang penuh kebajikan, yakni ketika tindakan kita selaras dengan nilai-nilai kebaikan, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Hidup yang baik bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup yang dijalani dengan kesadaran, dengan tujuan, dan dengan hati yang tetap terjaga, bahkan saat dunia terasa tak menentu. Ia percaya setiap hari adalah latihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada orang yang langsung lahir bijak. Kita semua belajar,
dari pengalaman, dari kesalahan, dari orang lain. Kita jatuh, kita bangkit, kita marah, lalu menyesal, kita ragu, lalu menemukan keyakinan. Dan semua itu adalah bagian dari proses menjadi manusia yang utuh. Dalam pandangannya, filsafat bukan hanya tentang berpikir, tapi juga tentang menjadi lebih sabar, menjadi lebih adil, menjadi lebih berani, bahkan ketika takut, menjadi lebih manusiawi dalam dunia yang kadang terasa tidak masuk akal. Aristoteles ingin kita melihat hidup bukan sebagai beban, tapi sebagai peluang. Setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat pada kebajikan, untuk memperbaiki cara kita memandang dunia dan memperlakukan orang lain. Bahkan saat kita gagal, ia mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Maka ketika kita merasa hilang arah, bingung harus melangkah kemana, atau terjebak dalam pilihan yang sulit, filsafat menawarkan kita cermin. Cermin untuk melihat lebih jujur siapa diri kita, apa yang kita inginkan, dan seperti apa hidup yang ingin kita bangun. Aristoteles percaya, manusia sejati bukan yang sempurna, tapi yang terus belajar. Bukan yang tak pernah salah, tapi yang berani memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal mencapai puncak tertinggi, tapi tentang bagaimana kita melangkah dengan hati yang utuh di setiap tapak kecil. Kebajikan dan jalan tengah. Aristoteles percaya bahwa hidup yang baik berasal dari kebajikan, sifat-sifat baik yang tertanam dalam diri kita. Ia mengidentifikasi 11 kebajikan penting: keberanian, kesederhanaan, kemurahan hati, kebesaran jiwa, keluhuran budi, rasa bangga yang sehat, kesabaran, kejujuran, kecerdasan, keramahan, dan kesopanan. Namun yang menarik adalah bagaimana ia memahami kebajikan. Bagi Aristoteles, kebajikan selalu berada di tengah-tengah antara dua ekstrim. Inilah yang ia sebut sebagai the golden mean atau jalan tengah yang emas. Contohnya, keberanian. Jika terlalu sedikit, kita jadi pengecut. Tapi jika terlalu banyak, kita jadi nekat dan sembrono. Keberanian sejati ada di tengah. Tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Hal yang sama berlaku untuk humor. Dalam buku keempat Etika, Aristoteles berbicara tentang kebajikan dalam percakapan. Orang yang tidak bisa bercanda sama sekali adalah orang yang kaku dan sulit diajak bergaul. Tapi orang yang terus bercanda juga tidak sehat. Mereka bisa jadi menyebalkan atau tidak sensitif. Yang baik adalah mereka yang cerdas, tahu kapan harus membuat lelucon, dan tahu kapan harus serius. Yang menarik, menurut Aristoteles, kita tidak bisa serta-merta menjadi orang baik. Kebaikan itu butuh latihan. Ia berkata, kebaikan moral adalah hasil dari kebiasaan. Kita perlu waktu, latihan, dorongan dari orang lain. Jadi, jika ada orang yang belum memiliki kebajikan, bukan berarti dia jahat. Ia hanya belum cukup terlatih. Yang dibutuhkan bukan cemoohan, tapi bimbingan. Untuk apa seni itu ada? Aristoteles juga memikirkan tentang seni. Di masanya, bentuk seni paling populer adalah tragedi, drama yang penuh darah dan air mata, ditampilkan di panggung besar, ditonton oleh ribuan orang. Kenapa orang suka menyaksikan cerita-cerita sedih seperti itu? Apa fungsinya? Dalam bukunya Poetics, Aristoteles memberikan jawaban mengejutkan. Karena tragedi membersihkan emosi kita. Ia menyebutnya katarsis, sebuah pembersihan batin. Dengan menonton tragedi, kita belajar merasakan takut dan kasihan secara proporsional. Kita jadi tahu bahwa kesalahan kecil bisa menghancurkan hidup seseorang. Kita jadi lebih bijak dalam memandang orang lain dan lebih berbelas kasih. Seni, menurut Aristoteles, adalah cara untuk menyampaikan kebenaran tentang hidup. Bukan dengan ceramah atau teori, tapi dengan cerita dan perasaan. Apa gunanya persahabatan? Dalam Etika Nikomachea, Aristoteles juga mengupas soal pertemanan.
Ia membaginya menjadi 3 jenis. 1. Persahabatan demi kesenangan. Kita berteman karena orang itu menyenangkan, lucu, atau asik diajak hangout. 2. Persahabatan demi keuntungan. Kita berteman karena kita bisa dapat sesuatu dari mereka. Koneksi, uang, dukungan. 3. Persahabatan sejati. Persahabatan ini tidak berdasar pada kesenangan atau keuntungan, tapi karena kita benar-benar peduli pada mereka, seperti kita peduli pada diri sendiri. Menurut Aristoteles, pertemanan sejati itu langka, tapi sangat berharga. Ia membuat hidup lebih besar dari sekadar diri kita sendiri. Kita belajar mencintai orang lain, berbagi kegembiraan, dan menanggung penderitaan bersama. Kita jadi lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Bagaimana menyampaikan ide di dunia yang sibuk dan kacau? Satu hal yang juga diperhatikan Aristoteles adalah kenyataan bahwa argumen terbaik tidak selalu menang. Dalam pertemuan publik di Athena, di mana orator berdebat di hadapan rakyat, ia melihat bahwa banyak orang lebih mudah terpengaruh oleh emosi, penampilan, dan cara bicara daripada oleh logika dan fakta. Ia pun menulis tentang seni persuasi yang kini dikenal sebagai retorika. Bagi Aristoteles, orang baik juga harus tahu cara berbicara dan meyakinkan. Kita tidak bisa hanya menyampaikan kebenaran, kita juga harus tahu bagaimana menyampaikannya agar bisa diterima. Ia memberi tips yang sangat relevan sampai hari ini. Pahami ketakutan dan emosi orang, gunakan cerita dan contoh, buat orang tertawa jika perlu, dan jangan hanya mengandalkan logika dingin. Kita harus menjangkau hati dan pikiran orang sekaligus. Warisan yang tak pernah usang. Aristoteles meninggalkan kita bukan hanya teori-teori yang rumit, tapi cara melihat dunia dengan lebih jernih. Ia menunjukkan bahwa kebajikan bisa dipelajari, bahwa seni bukan sekadar hiburan, bahwa persahabatan adalah inti dari kehidupan yang baik, dan bahwa berpikir benar saja tidak cukup, kita juga harus pandai menyampaikan ide. Hari ini, ribuan tahun setelah kematiannya, ajaran Aristoteles tetap hidup. Tidak hanya di buku-buku filsafat,